Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi sel volta. Sel volta itu biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari berupa baterai ya, mungkin yang sering kita lihat ini. Ada aki, ada baterai kering atau Selig-Länge. Ini adalah baterai-baterai yang digunakan pada bisa remote televisi atau senter yang dulu yang tidak di charge. Nah, kemudian baterai alkalin, kemudian baterai lithium adalah baterai yang ada pada HP kita. Mungkin HP yang lama, meskipun HP yang baru pun sama, tetap pakai lithium, baik HP baterai tanam maupun tidak. Nah, pada hari ini yang mau Bella bahas adalah baterai kering dulu ya, baterai kering. Ini. Baterai kering atau Selig-Länge ini adalah baterai yang biasa kita pakai di baterainya jam, bisa di baterainya senter, bisa di baterai remote televisi juga bisa atau lainnya. Nah, di sini yang kita bahas itu adalah dalamnya, reaksi yang terjadi pada baterai ini. Nah, baterai ini biasanya di bagian depannya tertulis voltasenya. Yang sering kita lihat voltasenya sebesar 1,5 volt. Ada juga baterai kotak itu 4,5 volt. Nah, voltase itu ada cara perhitungannya. Nah, nanti kita akan belajar, tujuannya mempelajari sel volta adalah biar kita tahu dari mana sebenarnya voltase pada baterai itu dihitung. Nah, di sini di baterai ini jika kita lihat dalamnya ada dua elektroda, yaitu elektroda katoda ini, elektroda positif atau katoda namanya. Di sini adalah grafit atau karbon. Biasanya kalau kita buka ini warnanya hitam. Kemudian di sini di lapisan dekat bagian depan ini ada anoda yaitu seng yang kita gunakan. Kemudian di dalam ini ada serbuk yang warnanya hitam, karbon, dan pasta. Nah, pasta ini adalah berfungsi sebagai jembatan garam. Nah, reaksinya ada dua macam, yaitu reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Nah, dari dua reaksi ini dihitung nilai potensial selnya ketemu 1,5 volt. Nah, kita tidak mungkin menghitung voltase dari ini karena reaksi ini bukan reaksi satu tahap, melainkan banyak tahapnya. Nah, tujuan kita hari ini mempelajari sel volta biar tahu cara menghitung E0 sel ini bisa jadi 1,5 volt itu dari apa. Nah, di sini biasanya kita kenal namanya adalah sel volta. Gambarnya seperti ini. Di sini sel volta itu gambarnya ada dua gelas kimia ya. Jadi gelas kimianya disediakan dua kalau dalam laboratorium. Gelas kimia pertama ini diisi larutan X, ini juga sama larutan Y. Jadi larutannya berbeda. Kalau di sini karena elektroda yang dipakai ini kutub positif, ini kutub negatif. Elektroda itu berupa logam. Nah, di sini logam pada kutub negatif adalah logam Zn atau seng, maka larutannya juga larutan yang mengandung ion Zn. Sedangkan di kutub positif terdapat tembaga atau Cu, sehingga larutannya juga berupa larutan yang mengandung ion Cu. Nah, logam di sini bisa diganti dengan logam apapun. Nah, di sini sel volta anoda itu adalah kutub negatif, sedangkan katoda adalah kutub positif. Nah, dua kutub ini dihubungkan dengan kabel agar terjadi perpindahan elektron menggunakan ini voltmeter, dihubungkan dengan voltmeter. Jadi kalau voltmeternya ini dinyalakan maka akan terjadi reaksi kimia. Nah, dari adanya reaksi kimia di sini maka bisa menghasilkan energi listrik ya. Arah elektron bergerak adalah dari anoda menuju ini, elektronnya bergerak dari anoda menuju katoda. Nah, elektron ini kadang bisa tidak karuan kerjanya. Nah, bergeraknya tidak beraturan maksudnya ya, sehingga diberikan jembatan garam. Nah, jembatan garam ini adalah pipa U yang berisi larutan garam, kemudian dibuat gel atau agar-agar. Ini berfungsi sebagai ini menetralkan kelebihan anion atau kation pada larutan, sehingga reaksinya bisa berlangsung terus-menerus. Jadi yang perlu ditekankan pada sel volta, katoda itu adalah kutub positif. Nah, kutub positif itu terjadi reaksi reduksi
Nah, reaksi reduksi akan terjadi jika elektronnya terletak di sebelah kiri. Nanti ini pada reaksi kimia ya. Kemudian yang kedua, anoda itu adalah kutub negatif. Nah, pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Kalau pada reaksi kimia, reaksi oksidasi itu elektronnya terletak di sebelah kanan. Elektron bergerak dari anoda ke katoda. Nah, kemudian rumus untuk menghitung potensial sel itu adalah E0 pada katoda dikurangi dengan E0 pada anoda. Nah, ini. Reaksi itu banyak macamnya. Reaksi elektroda yaitu reaksi terjadi pada masing-masing elektroda, baik di katoda maupun di anoda. Sedangkan reaksi sel adalah reaksi penjumlahan dari dua reaksi tadi. Notasi sel itu adalah cara yang mudah untuk menunjukkan susunan suatu sel volta. Cara penulisannya yang dituliskan adalah reaksi yang terjadi di anoda dulu. Kemudian yang bola terbalik pakai kuning ini adalah garis 2 menunjukkan jembatan garam. Kemudian yang dituliskan katoda. Nah, dijelaskan lagi anoda itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan katoda tempat terjadinya reduksi. Pada oksidasi ini yang dituliskan logamnya dulu, baru tanda shred 1 ini menunjukkan anak panah pada reaksi, setelah logam ion. Kemudian shred 2 menunjukkan jembatan garam yang tadi ya, kemudian ion lagi, baru reaksi, kemudian ini panah pengganti reaksi, kemudian logam. Jadi ion-ionnya terletak di tengah. Kemudian untuk menghitung E0 sel rumusnya adalah E pada katoda dikurangi E pada anoda atau E pada reduksi dikurangi E oksidasi. Lebih mudahnya lagi menghafal yaitu E0 yang besar dikurangi dengan E0 yang kecil. Nah, mungkin ini. Ada contoh soal terdapat dua elektroda yaitu Ag sama Mg. Ini reaksi kimianya. Ada E0 selnya juga. Nah, kalian diminta menuliskan 4 ini. Bagaimana caranya? Kita perhatikan ini dulu. Kita kerjakan dulu yang soal pertama. Di sini yang diminta adalah tentukan reaksi sel ya. Reaksi sel itu adalah reaksi keseluruhan atau gabungan dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Tadi sudah dibahas ya, dalam sel volta itu ada dua reaksi, yaitu reaksi terjadi pada katoda atau biasa disimbolkan K adalah kutub positif. Nah, reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Kemudian karena reaksinya reduksi, elektronnya atau E-nya terletak di kiri. Nah, biasanya E-selnya adalah bernilai positif. Bernilai positif atau lebih besar. Nah, sedangkan anoda adalah kutub negatif. Nah, reaksi yang terjadi pada kutub anoda adalah reaksi oksidasi. Kalau oksidasi berarti elektronnya terletak di sebelah kanan atau E-sel yang bernilai negatif atau lebih kecil itu yang kita pilih menjadi reaksi oksidasi. Jadi di sini kan ada dua. Jadi di sini ada dua elektroda, ada elektroda Ag sama elektroda Mg. Nah, kita pilih manakah dari dua elektroda ini yang nantinya bertindak sebagai katoda dan manakah yang bertindak sebagai anoda. Dengan catatan yang ada di bawah ini. Jadi sekarang kita sudah mengetahui mana yang jadi katoda, mana yang jadi anoda. Nah, yang jadi katoda adalah yang mempunyai E0 sel lebih besar. Nah, berarti di sini yang lebih besar adalah positif 0,8. Yang lebih kecil negatif 2,37. Jadi yang lebih besar ini menjadi reaksi katoda atau mengalami reduksi. Sehingga kita tulis di sini K sama dengan Ag plus ditambah elektron menjadi Ag dengan nilai E0 sel sama dengan positif 0,80. Nah, K
Karena tadi di katoda ini reaksinya kan reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu ditunjukkan dengan elektron di sebelah kiri. Nah, ini elektronnya sudah di sebelah kiri. Kiri itu sebelum panah. Sehingga reaksi ini tetap, tidak usah dibalik. Namun untuk reaksi yang terjadi di anoda, ini harus kita balik Mg ini. Kenapa? Karena reaksi oksidasi adalah reaksi yang elektronnya terletak di kanan. Ini elektronnya terletak di sebelah kiri sebelum panah. Kanan itu sesudah panah. Sehingga kita tuliskan dibalik. Dibalik semua reaksinya. Jadi Mg dulu yang kita tulis. Menjadi Mg12 ditambah 2 elektron. Nah, E0 selnya pun sama, kita balik menjadi positif 2,37. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi pada masing-masing elektrode. Nah, reaksi selnya bagaimana? Reaksi selnya adalah reaksi gabungan. Nah, sehingga untuk menggabung harus kita hilangkan dulu elektronnya. Jadi elektron yang ada di sini, ini elektron yang ada di sini dengan elektron yang ada di sini harus hilang. Biar hilang maka harus kita samakan jumlahnya. Sehingga kita kalikan silang. Yang atas ini kita kalikan 2. Yang bawah kita kalikan 1. Sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini. Pada kutub K ada 2 Ag. Nah, semuanya harus kita kalikan ditambah 2 elektron menjadi ini 2 Ag plus ya. 2 Ag plus ditambah 2 elektron akan menjadi 2 Ag. Nah, untuk E0 sel itu tidak perlu dikalikan, jadi nilainya tetap plus 0,80. Jadi E0 sel itu nilainya tetap, sel volta itu voltasenya ini tidak perlu dikalikan. Nah, kemudian di kutub anoda nilainya tetap, yaitu Mg menjadi Mg2 plus ditambah 2 elektron. E0 selnya tetap, yaitu negatif, positif 2,37. Nah, kalau sudah seperti ini, nilai E bisa kita coret ya. E-nya hilang sehingga nantinya bisa ini elektronnya hilang. Nah, kalau elektronnya hilang, maka reaksinya bisa kita jumlahkan. Nah, sebentar. Jadi reaksinya bisa kita jumlahkan, reaksi hasil akhirnya sama dengan ini. Yang ini bisa kita jumlahkan reaksinya. Sehingga reaksi selnya adalah sini. Reaksi sel sama dengan 2 Ag. Nah, jadi yang sebelah kiri dulu semuanya kita jumlahkan ya. Yang ini berarti ya 2 Ag. Nah, ditambah Mg menjadi, nah yang setelah panah 2 Ag plus Mg2 plus. Oh, ini 2 Ag plus. Nah, yang ini tadi 2 Ag plus. Nah, jadinya 2 Ag plus ditambah Mg. Jadi yang sebelum panah dijadikan satu semua ini menjadi, nah ini sisanya 2 Ag plus Mg2 plus. Nah, ini reaksi sel yang utuh. Kita kerjakan dulu yang soal pertama. Soal yang kedua yang ditanyakan adalah E0 sel. Untuk menghitung E0 sel, kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Nah, E0 sel rumusnya adalah E katoda, E pada katoda dikurangi E pada anoda atau anode, sama saja ya. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa katodanya adalah Ag karena nilai E0 selnya lebih positif atau lebih besar. Sedangkan anodanya adalah Mg.
Sehingga untuk mengerjakan soal nomor 2 ini bisa langsung kita tuliskan katodanya nilainya 0,80, berarti langsung 0,80 dikurangi. Jangan lupa dalam kurung. Kenapa? Karena nilainya yang untuk anodanya adalah negatif, tetap tuliskan 2,37. Sehingga nilainya 0,80, ini negatif ketemu negatif jadinya positif 2,37. 0,80 ditambah dengan 2,37 hasilnya positif 3,17 volt. Karena di sini bernilai positif, maka reaksi terjadi secara spontan. Reaksi terjadi secara spontan itu di sini maksudnya reaksinya terjadi secara langsung karena nilai voltasenya bernilai positif. Oke. Untuk selanjutnya yaitu notasi sel. Di sini notasi sel tadi sudah dijelaskan. Notasi sel itu yang dituliskan adalah reaksi yang terjadi di anoda dulu, kemudian jembatan garam, ya, jembatan garam, baru reaksi yang terjadi di katoda. Cara penulisannya logam dulu yang kita tuliskan. Ya, tadi logamnya, lalu ionnya. Setelah logam ditulis ion, kemudian jembatan garam, ion lagi, lalu jembatan reaksi, penunjuk reaksi, logam. Jadi notasi sel itu yang ditulis adalah reaksi yang terjadi di anoda dulu. Kemudian tanda 2 ini adalah jembatan garam, baru reaksi yang terjadi di katoda. Masing-masing reaksi di anoda yang dituliskan adalah logamnya dulu, baru thread 1 ini menunjukkan menjadi arah panah, pengganti arah panah menjadi ion apa, kemudian jembatan garam, lalu ionnya lagi, ion yang ada di katoda, lalu reaksi lagi, panah lagi ini dengan strip 1, thread ya, kemudian logam. Jadi di sini ion harus dekat dengan ion, jadi yang pangkat harus ditaruh tengah. Sehingga bisa kita tuliskan ya, anoda. Anoda adalah Mg, tadi yang jadi anoda. Yang ditulis logam dulu, berarti Mg, kemudian menjadi Mg2+. Jembatan garam. Kemudian di katoda adalah Ag sama Ag+. Yang kita tuliskan Ag+-nya dulu. Kemudian garis, kemudian thread ini, baru logamnya Ag. Mulailah perjelas dulu warnanya. Tambah tidak kelihatan, warna hitam saja. Jadi di sini Mg, kemudian ini adalah tanda thread ya. Thread itu menunjukkan reaksinya, kemudian menjadi ionnya, baru dia menjadi ini Mg2+ ion, kemudian strip 2 ini adalah jembatan garam, Ag+ menjadi Ag. Seperti ini. Sedangkan arah elektronnya, tadi sudah dijelaskan ya, arah elektron itu pada sel volta, arah elektron dari anoda menuju katoda. Sehingga arah elektronnya katoda anoda dulu, berarti anoda adalah logam Mg, berarti dari Mg menuju ke Ag. Demikian. Oke. Jadi ini jawaban dari